Oke kawan-kawan, jadi di video kali ini aku mau cerita sedikit lah ya kan tentang bagaimana rahasia petani sukses agar menghasilkan buah yang cepat pada tanaman baru. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke inti videonya, bagi kawan-kawan yang baru bergabung, waktu dan tempatnya kami persilahkan buat pencet tombol subscribe pada channel Si Dodo, karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani khususnya pada kebun sawit. Serta sekalian nih kawan-kawan, absen dari daerah mana aja sih calon-calon petani sukses yang menonton pada channel ini, agar nantinya kita bisa saling bersilaturahmi antar sesama petani sukses. Nah, ngomong-ngomong, bagaimana sih cara menghasilkan buah sawit pada tanaman baru agar cepat berbuah dan tumbuh besar? Kali ini si Dodo udah merangkum 7 nih rahasianya. Pastiin kawan-kawan bakalan nonton sampai habis ya, karena di rahasia yang pertama merupakan inti dari pokok video ini. Nah, kalau kayak gitu tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas, dan inilah dia 7 cara membuat sawit muda agar berbuah cepat. Nah, untuk di urutan yang ketujuh yakni dengan cara menggunakan bibit unggul ataupun bibit yang sudah bersertifikat. Nah, kenapa penggunaan bibit unggul itu sangat penting untuk proses pembuahan yang cepat pada sawit yang baru tanam? Karena bibit unggul memiliki sifat genetik yang lebih cepat berbuah pada usia 24 hingga 30 bulan pertama. Nah, untuk ciri-ciri bibit unggul yaitu bisa kita lihat dari tingginya yang setara. Kemudian kita lihat dari batangnya yang kokoh, daunnya yang hijau segar, akar sehat, dan label yang bersertifikat. Nah, untuk kemudian di cara yang keenam yakni dengan menggunakan jarak tanam yang ideal. Nah, untuk sekedar rekomendasi maka gunakanlah pola segitiga sama sisi dengan jarak tanam 9 kali 9 meter. Nah, kira-kira apa sih manfaat dari jarak tanam yang ideal itu? Jadi manfaatnya supaya cahaya matahari menjadi lebih merata, kemudian sirkulasi udara akan menjadi lebih baik, serta kompetisi nutrisi antar pohon akan segera berkurang. Hal ini akan berdampak langsung ke fotosintesis yang maksimal sehingga membuat tanaman lebih cepat masuk pada fase generatif atau pada fase penumbuhan bunga. Kemudian untuk cara yang kelima yakni dengan memberikan pupuk atau dengan menggunakan pemupukan secara tepat waktu baik beserta dosis dan isinya. Maka sebaiknya gunakanlah pupuk dasar awal tanam yang mengandung unsur NPK 15-15. Untuk ukuran dosisnya sebaiknya gunakan setengah kilo atau 0,5 kilo per pohonnya. Hal ini bisa dilakukan dalam setiap 3 sampai hingga 4 bulan. Nah, setelah itu kemudian kita tambahkan unsur mikro seperti boron, magnesium, zinc, ataupun yang lain untuk melakukan pembentukan bunga dan buah. Karena sejatinya pemupukan yang tepat akan menghasilkan buah yang lebat. Kemudian untuk cara yang keempat yakni pengendalian gulma secara rutin. Nah, untuk mengendalikan gulma secara rutin maka kita akan menghambat gulma tersebut untuk bersaing dalam perebutan air dan nutrisi dengan pokok sawit, sehingga hal itu akan menjadi penghambat pertumbuhan sawit muda. Kemudian di cara yang ketiga yakni melakukan pemangkasan daun secara tepat waktu. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan nutrisi ke pembentukan bunga dan buah, bukan malah menyalurkan nutrisi ke daun tua. Nah, adapun cara kerjanya kawan-kawan bisa lakukan pemotongan pelepah tua ataupun pelepah yang sudah kering atau yang sudah rusak. Kemudian nantinya sisakan 40 hingga 48 pelepah sehat per pohonnya. Nah, untuk waktu pemangkasannya bisa kawan-kawan lakukan 2 hingga 3 kali dalam setahun. Kemudian untuk cara yang kedua yakni dengan memberikan air yang cukup di musim kemarau, karena biasanya masalah umum muncul saat pokok sawit sedang mengalami kekurangan air. Hal ini akan memperlambat pembentukan bunga betina. Maka dari itu solusinya yakni siram dengan minimal 50 hingga 75 liter setiap minggunya jika
jika kebun-kebun kawan si Dodo sedang memasuki fase musim kemarau. Kemudian gunakan pelepah atau tandan kosong, janjangan kosong untuk menahan kelembapan tanah. Hal itu akan memberikan manfaat, tanaman akan tetap aktif melakukan fotosintesis dan pembungaan walaupun sedang saat musim kemarau. Nah, untuk di cara yang terakhir yakni dengan menggunakan zat perangsang bunga atau ZRB. Nah, untuk bahan yang umum digunakan yakni pupuk cair yang kaya akan fosfor dan kalium. Nah, untuk kawan-kawan yang masih bingung gimana sih cara pengaplikasian pupuk cair tersebut, bisa kawan-kawan langsung scroll ataupun cari video yang ada di YouTube-nya si Dodo kali ini. Karena di situ aku udah lengkap mengasih tahu serta mengedukasi kawan-kawan bagaimana cara pengaplikasian pupuk kocor tersebut. Karena di situ juga banyak terdapat ilmu pengaplikasian pupuk cair yang baik dan benar, dan pastinya hasilnya insya Allah ikutan lancar. Nah, kemudian terapkan pupuk cair tersebut saat tanaman berumur 18 hingga 24 bulan. Karena fungsi dari pupuk cair itu menghambat pertumbuhan vegetatif dan memacu pembungaan lebih cepat pada kebun sawit tanaman baru.